senang sekali bisa berjumpa dengan kalian lagi dengan keadaan sehat. Sehat semua, nggih? Tidak ada yang sakit ya? Baik itu sakit hati? Tidak ada, ya sudah. Seperti yang sudah saya share ke PCMK kemarin, bahwasanya outline kemarin karena kita ada 4 bahasan, mestinya itu satu pertemuan satu item. Jadi kemarin itu mestinya noun, kemudian hari ini verb, Rabu depannya itu adverb, Rabu depannya lagi yang terakhir adjektif mestinya. Tapi kami berdua menghendaki kemudahan, biar sampeyan mudah, saya juga mudah, kami juga mudah, kalian enak, cepet, ya toh? Juga kita juga cepat. Nah, sebelum presentasi itu slide-nya harus di-share supaya bisa dipelajari oleh teman-temannya. Sudah di-share ya? Sudah dibuka? Ya silakan dibuka. Nah, nanti caranya kelompok yang presentasi mempresentasikan pakai laptop atau pakai apa? Oke, pakai laptop. Kemudian ada nanti yang bagian presentasi, ada yang bagian menerangkan, menjawab. Kelompok yang tidak presentasi harus mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi yang diberikan. Oke? Waktu yang diberikan untuk presentasi adalah 30 menit. Ya. Jadi 30 menit. Kalau sekarang pukul 10.45 berarti nanti selesai pukul 11.15. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, jangan kelamaan ya. Silakan kelompok 1. Good morning everyone. Good morning. Halo semuanya, thank you sudah hadir dalam presentasi kami pada pagi hari ini. Have you all doing great? Ya, benar banget. Hari ini kita akan sharing sesuatu yang pasti useful banget kalian, so just relax and enjoy. Tapi sebelumnya untuk memulai sebelum materi, kami perkenalkan dulu biar makin santai dan juga relax. Jadi karena kalau udah kenal slide-nya itu lebih enak ya. Oke, jadi aku mulai dulu. Halo, perkenalkan aku Aula. Perkenalkan, nama saya Fatir. Dan juga teman-teman yang membacakan materinya. Saya Aridan Wijayani. Saya Ya, kalau gitu, let's move on. Mari kita masuk ke materinya. And the first part will be the free Sasa. What is a noun? Noun is a word that names a person, place, animal, thing, or event. They may be classified as common or private. Congrats, Lord.
Types of noun concrete and abstract. Abstract noun and abstract noun cannot be said or counted. For example, in this slide, you can see love, happiness, and freedom. We cannot see or touch them, but we can experience and feel them the way they are, like abstract nouns. With name and always begin with a capital letter. For example, in the slide, you can see the words Indonesia, Jakarta, and Monday. These are all proper nouns because they are specific names. Examples: Sarah using capital C because it is a specific person, and Mons Bromo using capital M and B because it is a specific place. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata benda khusus. Kata benda khusus adalah nama spesifik orang, tempat, hari, atau benda. Karena merupakan nama spesifik kata benda tersebut selalu diawali dengan huruf kapital. Misalnya, slide ini dapat melihat kota, gunung. Jadi intinya adalah kata benda khusus, nama spesifik, dan selalu huruf kapital. Quotable nouns can be counted and have singular and plural form. Types of nouns, quotable and unquotable. Unquotable nouns cannot be counted, be read. Function of nouns and nouns as the subject, as the object, as the object of other. Example sentences noun. Number 1. My sister has a new bicycle, yang artinya kakak saya memiliki sepeda baru. Number 2. Happiness is important, yang artinya kebahagiaan itu penting. Oke, that was the last part of our presentation. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kalian. Bagaimana cara membedakan kata benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung? Simpan dulu ya pertanyaannya. Ada apa? Baik. Ya kan? Ya. Maksimal 2 ya Bu. Dan itu ada huruf S-nya. Dan seterusnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya tetap ada huruf S. Terima kasih. Ada lagi? Boleh, boleh. Ya, silakan. Belum di sini saya perwakilan dari kelompok 4, nama saya Bapak Albi. Ya, di sini bertanya. Kan tadi kan kelompok 1 sudah menjelaskan tentang fungsi dari kata benda ya, atau fungsi noun ya. Nah, cara membedakan benda itu sebagai subjek atau cara membedakan benda itu sebagai subjek, benda itu sebagai objek, dan benda itu sebagai komplement, lalu benda itu sebagai object of preposition itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu penerima atau bisa dibilang kayak action verb. Contohnya kayak ini ada jenis kayak di give,
Ini dari awal lagi ada kata kata semuanya mohon maaf yang sebelumnya. Kalian ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang bertanya dapat tadi ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan only a little dari pertanyaan 1 dan 2. Pertanyaan 1 dan 2 itu tadi bagaimana cara membedakan countable noun and uncountable noun. Countable bisa di Terima kasih. Ada lagi? Dua, menjadi pelengkap subjek. Except the created is law. Ketiga, menjadi membedakannya antara subjek, predikat dan predikat is verb ya. Kalau tidak verb bisa berupa to be. Kemudian objek, kemudian apa? Complement ya, complement dan object of preposition. Semua itu berupa noun. Tinggal letaknya di mana. Biasanya subjek itu berada di depan. Itu pasti adalah noun. Misalnya bukan noun bagaimana misalnya? Materi tentang adjektif. So, everyone can carefully submit. Iya. Before we Oke, conclude Muhammad the yang izinkan kami dalam untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Iya. Perkenalkan, nama saya Ria. Oh, gini. Perkenalkan, nama saya Fatih Zaki Ahmad, bisa dipanggil Fatih. Nama saya Fandi Ahmad Zakaria, bisa dipanggil Fandi. Nama saya Dimas Eko itu biasa dipanggil Diva. Nama saya Ika Nathan Fadil Ramadan, biasa dipanggil Ika. Perkenalkan, saya Hadiah Najibila, bisa dipanggil Dina. Perkenalkan, nama saya Elvira Tiara, bisa dipanggil Tiara. Di situ, ini pertanyaannya. Tolong jawab. Yang pinter cepet-cepetan dapat hadiah. PPT-nya udah di-share ke grup ya? Udah dibuka aja bagian slide yang pertanyaan dan soalnya. Yang bisa jawab, angkat tangan, maju ke depan, dan dapat hadiah. Adjective levels. This level is used for comparison. Positive, big. Comparative, bigger. Superlative, biggest. Happy, happier, happiest. Beautiful, more beautiful. Meaning of adjective. An adjective is a word used to describe an object or person. Example 1. Red car. The word red describes the color of the car. 2. Thermal. The word thermal describes the height of the person. Definition of adjective. Adjective are very useful for providing details about several things such as color, quantity, size, quantity. Example, a brave boy. Boy termasuk kata noun atau kata benda. Brave termasuk adjektif atau kata sifat. Artinya seseorang anak laki-laki yang pemberani. Berarti adjektif di situ brave menjelaskan sifat dari anak laki-laki tersebut. Yang kedua, too big
Apples termasuk noun, artinya 2 apel besar. Di sini ada 2 adjektif yang menjelaskan apples, yaitu jumlahnya dan juga ukurannya. Yang ketiga ada a beautiful house. Beautiful menunjukkan kata sifat atau adjektif, yang house menunjukkan kata benda atau noun. Artinya sebuah rumah yang indah. Adjektif beautiful memberi gambaran tentang rumah tersebut. Yang bawah adjektif allow listeners and readers to more clearly visualize the object in question. Artinya kata sifat membantu pendengar atau pembaca untuk membayangkan suatu benda atau orang dengan lebih jelas. Hello everyone. Today I will explain about adjective form in sentence. Adjective can appear in 2 versions. The first before a noun. Example: a red car, a cute baby. The second after a form. Example: sentence interesting makes people interested, feel interested to comfort. Adjective to work during a happen. Example: one will now commerce to part-time. Yang ketiga ini kan which adjective is comparative in the text. Jadi kata sifat penanda yang bersifat komparatif dalam teks tersebut. Jadi teksnya tadi kan Sarah book a new red dress for her dan sebagainya. Kalau yang kata sifat yang komparatif adjektif ya Kak, dalam teks tersebut itu more elegant. Kita menjawab nomor 1 mengenai 3 sifat dari teks tersebut. Yakni yang pertama beautiful, yang kedua comfortable, dan yang ketiga elegan. Berupa kalimat atau paragraf, kemudian ada pertanyaannya. Besok yang kelompok 3 dan 4 boleh bukan studi kasus, boleh kuis atau apa saja yang berkaitan dengan materi. Ya. Awal. Nah ini goyang-goyang kenapa ya? Materi gempa. Atau saya yang pusing. Oke, meaning of adjective. Tadi ada pertanyaan pertama, apa fungsi adjektif ya? Nah, di sini fungsinya to describe an object or person, untuk menggambarkan objek atau seseorang. Sebenarnya tidak hanya seseorang, tapi semua, baik itu orang, benda maupun hewan, semua bisa digambarkan. Tadi yang noun, ya. Excuse me, bisa sambil makan bisa didengarkan ya. Tahap bahasan yang pertama tadi kan noun. Nah, noun ini sekarang digambarkan oleh adjektif. Contoh di sini noun, contohnya ini. Nah, this bottle is full of water. Mana adjektifnya? Iya, full. Ya. Sedangkan yang ini? Nah, ini kurang satu lagi. Kalau di sini, coba next tadi aja. Nah, ini. Kalau pakai mine, your, our, their, his, her, itu belakangnya harus ada noun-nya. For the samples, this is my bottles. Adjektifnya mana? My. Kalau komparatif, coba kalimatnya bagaimana? Dimas is Mila. Artinya Dimas lebih besar dari Mila. Dan kalau
Besar kan? Kecil. 2 ya. No. 3% sudah lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 kita bisa pakai superlatif, perbandingan paling. Nah, dari ketiga ini yang bisa dikatakan paling mana? Dimas. Semoga ilmu yang engkau beri berguna sepanjang hidup ini.